Walaupun bukan Paulus, lalu ini Ibrani ini kita tidak Ibrani ini kita Ibrani, tidak. Bang Usma, Ibrani itu bukan Rasul Paulus, bukan Bang. Lalu Bukan, dia tersendiri, bukan. ya, siapa yang menulis kitab Ibrani ini? Memang tidak ada yang tertulis, tapi itu dia bukan Rasul Paulus. Jadi Anda mencoba, abang saya ini mencoba membantah firman Tuhan dengan menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya. Oh, bukan tidak jelas. Siapa Bukan penulis tidak jelas. kitab Ibrani, Bang? Ibrani itu sampai sekarang tidak tahu siapa penulisnya, tetapi itu memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Ya, kan saya Cuman barusan bilang. Saudara Cuman mencoba begini, untuk yang saya menentang. jelaskan ini, yang saya jelaskan begini Bang Suma. Yang saya jelaskan kenapa kekecewaan Allah terhadap perjanjian pertama itu karena terlalu banyak dosa yang dibuat oleh bangsa Israel, termasuk sampai hingga ke perjalanan Raja-Raja Daud, ya, sampai Raja Solomon, itu semua itu membuat dia kecewa, sehingga dia melalui Ibrani itulah dia mengeluarkan pernyataan itu bahwa dia akan membuat perjanjian baru yang harus diteruskan, begitu loh maksudnya. Iya, jadi gini Bang, narasi abang ini yang terakhir ini agak mending, tetapi yang satu hal yang perlu saudara pahami, kekecewaan Tuhan, kebencian Tuhan, kemurkaan Tuhan itu bukan karena apa? Karena orang yang diberi hukum tidak menganggap hukum itu, bahkan merubah hukum itu, bahkan meninggalkan hukum itu. Makanya di dalam Ulangan 4 itu dijelaskan, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, untuk kalian lakukan supaya kalian hidup, dan supaya kalian mampu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi Bang, jangan kau mengurangi. Saya tanya lagi, Ibrani ini penambahan dari mana? Jadi begini, kalau tentang perjanjian baru Ibrani ini, ya, atau Hebrew, itu tentu penulisnya orang-orang Yahudi juga. Cuman saya tidak tahu siapa penulisnya, memang tidak ada di dalam Alkitab itu siapa penulisnya, tetapi itu adalah para imam-imam Yahudi yang diteruskan dari Nabi Zakaria ke Imam Simeon, ya, penulisnya itu. Jadi menurut saya tidak mau berdebat ini, enggak, cuman saya menjelaskan mengapa ada terjadinya kitab Perjanjian Baru itu, karena itu ada di dalam kitab Ibrani 9:15 sampai 28. Jadi maksud saya supaya Bang Suma silakan baca aja di situ. Jadi saya nggak perlu debat bahwa harus saya membenarkan itu. Begitu Bang Suma. Kalau Ya. saya Bang disuruh baca Bible itu sudah, mohon maaf nih, udah sepuh kalau hanya sekedar membaca Bible. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah firman Tuhan dan pesan Yesus terkait dengan pembinasa keji. Firman Tuhannya jangan kamu menambahi, jangan kamu mengurangi apa yang kuperintahkan. Itu kan firman Tuhan. Iya betul Bang Suma. Cuman memang begini Bang Suma, maksud saya begini. Yesus itu memang lahir dan sudah dinubuatkan akan menjadi bahan perbantahan oleh manusia, sampai sekarang pun menjadi bahan perbantahan. Jadi itu bisa dibaca kepada Lukas 2 ayat 25 sampai 35, ya. Jadi Yesus itu Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia, ya. Ya, terutama khususnya bangsa Israel dalam untuk menebus untuk melaksanakan pertobatan bagi mereka. Jadi itu kalau kita baca kepada Lukas 2 ayat 25 sampai 35, di mana Imam Simeon itu diminta untuk jangan mati dulu sebelum kamu menerima Mesias datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi Yesus datang ke dunia itu tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada bangsa-bangsa. Jadi begitu Bang Suma. Jadi Anda silakan aja baca dulu, dan saya kira mungkin penjelasan ini cukup untuk saya jelaskan kepada Bang Suma, ya. Demikian Bang Suma, lanjut Bang Suma. Oke, jadi gini Bang, kalau kita jujur, sebenarnya yang terjadi adanya bantahan, saling membantah itu sebenarnya bukan
Yesus ini kita bantah-bantahan enggak? Kami dengan Yesus tidak saling bantah-bantahan. Kalau umat Islam dengan Yesus itu tidak bantah-bantahan. Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel. Umat Islam salaman dengan Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah Rasul, salaman. Yesus mengaku Nabi, salaman. Yesus mengaku utusan Tuhan, salaman. Yesus mengaku dirinya mampu melakukan mukjizat, salaman. Yesus bertuhan, salaman. Apapun di Yesus, umat Islam itu damai. Yang tidak damai ini antara Yesus dan Kristen, Bang. Enggak, Ini itu tetap aja begini Bang, itu tetap di dalam debat terjadi perbantahan. Seperti orang tadi yang Pak Kembuan, dia menyatakan bahwa hanya Bapak yang dia percaya, dia tidak percaya dengan huruf Yankee katanya. Nah di Islam juga sama. Islam menulis nama Isa, sementara di Kristen mengatakan Yesus. Itu kan jadi bahan perbantahan sampai sekarang kan. Jadi itu sudah dinubuatkan, cuma di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 35 itu menjadi perbantahan. Nah itulah, jadi memang Yesus itu lahir untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa, dan juga dia akan menjadi bahan perbantahan, dan juga dinubuatkan oleh Imam Simeon di Bait Allah bahwa dia juga akan mati di kayu salib. Itu sudah dinubuat. Jadi perbantahan itu sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi begitu Bang, cuma di Al-Quran juga iya. Wah, ya Al-Quran menulis Isa, Kristen tidak mau menerima, itu kan jadi perbantahan kan. Jadi jangan Bang cuma bilang di bukan di situ poinnya, Bang. Mengatakan jangan Islam tidak membantah, tidak, tetap hari ini sekiranya anak dari Maria ini, Miriam itu aslinya ya, nama Miriam bukan Maria, tapi Miriam karena beliau adalah penutur bahasa Aramaik. Andai saja anaknya Miriam yang bernama Iso atau Yesua ini hadir di tengah-tengah kita, abang panggil dia Yesus, saya jamin tidak akan balik ke belakang. Tapi ketika saya memanggilnya Isa, pasti dia balik. Nah itu kan begini Bang Suma. Ini kita jangan debat ya. Itu kan pandangan Bang Suma, silakan aja, nggak apa-apa. Saya tidak bantah itu pandangan Islam seperti itu, nggak apa-apa. Lah itu keadaan yang sebenarnya, Bang. Enggak, Yesus, ini begini Bang Suma. Yesus begini, itu Bang, nama yang dinobatkan dari Roma, Yunani. Begini Bang, Roma tidak terlibat dalam hal itu. Roma tidak pernah melibatkan hal-hal seperti itu. Karena Roma itu kan terlibat dalam kejahatan dengan orang Yahudi untuk memang jadi kitab Yesus. Saudara yang perjanjian baru ini dari mana? Oh ya jelas itu adalah artinya kalau Anda membaca di Ibrani 9 ayat 15 sampai 28, Anda bisa baca di situ lah. Lah Ibrani ini kita tidak tahu tulisan siapa, kok masih mau dipakai gitu. Oh ya nanti Anda akan ketemu. Kadang kan Anda bilang kan Anda membaca Alkitab sudah kawakan. Nanti Anda membaca, yang saya baca bukan Alkitab, Bang, yang saya baca Bible. Oh iya, oke lah, Bible maupun Alkitab sama aja. Oh enggak sama dong. Itu enggak sama, Abang. Alkitab itu firman Allah. Boleh, Anda boleh bilang Bible itu tulisan orang yang tidak jelas gitu loh, Bang. Jangan begini Bang jangan kita menganggap semua itu tidak jelas. Sekarang ketika saya tanya abang saya ini, yang menulis Ibrani itu siapa? Loh, kan tadi saya sudah jelaskan ke Anda. Kan? Siapa yang menulis Ibrani ini, siapa? Ya Anda cari di Biblos, mesti Anda akan ketemu. Kok jadinya saya sudah bilang tadi. Loh, bukan Bang. Siapa yang menuliskan kitab Ibrani, Bang? Saya tidak ingin membantah Anda punya kitab suci, enggak. Saya enggak mau itu. Anda nggak bisa bantah kitab suci saya loh. Mau mengerti aja kagak bisa, gimana mau bantah? Membacanya pun tak bisa, Bang ini. Saya mengerti Bang Suma ini kan begini Bang Suma, kalau Anda minta saya menantang saya akan jelaskan, tapi saya tidak mau mengupas Alkitab kitab-kitab suci orang lain, saya tidak mau. Saya datang sini bukan untuk debat, hanya untuk menjelaskan tentang satu hal itu saja. Mengapa ada kitab perjanjian baru, itu aja. Ya sebab kalau Bang Suma meneliti 114 surah yang ada di dalam Al-Quran yang menurut Islam itu adalah firman Allah yang diterima oleh Muhammad di Goa Hira, seperti itu kan. Nah itu tidak saya bantah itu. Saya tidak mau mengupas itu, tapi saya sudah mempelajari itu 3 tahun Bang Suma. Saya punya data, tapi saya tidak mau mengupas itu. Nggak baik lah.
Cuman saya yang nggak tahu itu. Kalau orang belajar Al-Quran itu berarti sudah bisa baca Quran, Bang. Kalau hanya sekedar terjemah. Saya tidak perlu membaca Al-Quran Anda, tetapi saya meneliti dari mengapa ada 114 surah itu. Ayat-ayat itu saya teliti. Terjemahan. Bisa sama dengan, bukan ayat ini kok bisa sama dengan, bahkan ada 15 surat Rasul Paulus itu yang ada di dalam 114 surah. Tapi itu tidak perlu saya debatkan itu. Itu saya Nah, sekarang begini, Anda bisa bahasa Yunani? Anda mau saya ajak ngomong Yunani sekarang? Anda bisa jawab nggak kalau saya ngomong dua? Saya tanya, Anda bisa baca Yunani? Enggak, sekarang saya tanya Anda kalau saya ngomong bahasa Yunani. Enggak. Sekarang saya mau ngomong sama Anda bahasa Yunani, Anda bisa jawab, bisa baca jawab? Saya tanya dulu, Abang bisa bahasa Yunani? Oh iya, saya bisa. Oke. Coba Anda bacakan kepada saya Yohanes Saya 1 sampai Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 3. Bahasa Yunani. Coba Bang Suma, saya bilang tadi saya datang sini bukan. Kalau cuma mengatakan mampu, ya semua orang bisa, Bang. Bang Suma, dengar dulu. Anda nggak tahu saya datang sini bukan untuk debat. Tadi kan saya sudah bilang kita. Tapi datang untuk apa, abangku? Tadi kan Bapak itu kan ngomong, saya tadi sebenarnya mau bicara dengan Pak Gimbuan itu. Cuma dia sudah out gitu. Karena saya sudah dimasukin oleh ibu ini ke sini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, Abang tadi itu lari, yang saya katakan bahasa halusnya lari. Karena saya mencoba untuk meminta bukti akurat kenapa di agama Kristen ada terjemahan kitabnya agama lain. Dia nggak bisa jawab, makanya alasannya di sini lampu kabur. Ya, tadi saya sebenarnya mau kejar dia, cuman dia sudah kabur, saya sudah dimasuki, tapi nggak apa-apa. Saya kira begitu aja Bang Suma. Jadi kebetulan saya ini ada kerjaan lain, kita silakan saja. Ibu, terima kasih ya Bu ya, sudah saya diizinkan masuk. Semoga kita bisa ketemu lagi lah ya nanti lain kali. Terima kasih Bu, Bang Suma. Ya, iya, sama-sama. Abang udah 20 kali kata mengatakan saya tidak mau debat Bang Juma, saya tidak mau debat. 20 kata Anda keluarkan. Tidak mau debat, tapi menjelaskan sesuatu yang tidak diketahuinya sendiri. Aneh kan? Itulah Oten, Bang. Oke, siapa lagi yang mau nantang? Silakan. Lagian kalian ini aku heran dengan kalian. Sosok kalian nantang Bang Juma. Belum apa ada kabur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Berhubung dinding. Diam merayap. Lanjut. Bang, dapatkan kaset dan CD-nya ya we, dan campakkan orangnya. Oke, selanjut. Itulah tadi suara seorang Bang Juma ya, suaranya sangat merdu. Yang kalian mau mencari kaset CD-nya silakan. Ada di toko bangunan. Aduh. Oke. Ferry Irawan ini apakah Anda seorang artis itu bukan? Bukan. Bukan. Selamat sore, agama apa? Islam. Oh, Islam. Ya. Ucapin salam, Bang. Nyimak saja. Ya kalau nyimak aja di bawah lah, Bang. Ada yang mau disampaikan mungkin ke Bang Juma. Bang Juma apa kabar gitu. Kalau nyimak di bawah Bang, apa yang minta naik? Bang Juma apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah itu aja Bang. Iya, iya. Ya udah di bawah ya Bang, kasih ya. Ya. Oke. Namanya kok kayak nama artis, ya kan? Oke. Wis langsung dipasang. Jikjak, selamat sore. Agama apa Jikjak? Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zigzag. Iya Bang, masa lupa sama aku Bang? Iya, Ya nggak mungkin juga kok diingat hari-hari, kau pun lucu. Masa lupa sama aku? Bagi kamu kok diingat hari-hari? Oten kan ya? Iya, tapi sudah Udah malam. malam. Udah malam Bang. Oh iya, masya Allah, iya betul. Ya kan 3 bulan lalu Bang. Iya betul. Ingat, yang saya ingat itu siapa? Amos. Silakan.
Iya bang, gini bang, sebenarnya itu kan tadi saya juga mau naik, cuman masih ada pekerjaan sih. Saya dengerin yang dua itu. Nggak bisa bang, ketika kita masih beragama di Kristen itu, kita nggak bisa melepaskan doktrin dan dogma itu bang, karena sudah meresap ke otak kita bang. Selama dia itu masih rajin ke gereja bang, maka Iya, iya. doktrin dan dogma itu terus Menghantui. dimasukkan, terus dimasukkan oleh pendeta-pendeta itu bang. Jadi dia memang selama mempertahankan Kristen itu, disitulah dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, kenapa saya dulu itu berhenti, tidak pernah lagi datang dan mendengarkan isi debat-debat lintas agama ini? Karena gitu bang, takut dibodoh-bodohin terus bang. Jujur aja dibodoh-bodohin itu. Iya, iya. Jujur Bodohin. aja dibodoh-bodohin. Iya, dia tidak pernah di gereja itu tidak pernah menerangkan dengan gamblang, dengan jelas, terperinci kayak Abang Juma ini terkait dengan Tuhan itu siapa sebenarnya. Terperinci, jelas. Enggak. Dia bikin kabur-kabur bang, memang kabur. Maksudnya kabur pandangannya itu loh, bahwa ini ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus. Sebenarnya itu satu bagaimana menurut saya, kalau pemikirannya udah normal, nggak mungkin percaya itu bang, nggak mungkin percaya, pasti mau Allah sudah begitu bang. Iya, Oke, iya. Bang Jigjak, saya ini sapa dulu. Ucup, selamat sore Ucup. Agama apa Cio? Selamat sore host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang, apa yang mau disampaikan? 1 menit aja ya, nanti diturunkan saja ya Ustadz ini. Saya kan melihat perdebatan kan sudah tergolong lama, cuman bedanya apa itu dulu yang dari Dr. Zakir Naik. Ini kan saya pandang kan sebenarnya kan kita Muslim itu kan sebenarnya kan apa itu ngasih kebenaran kitabnya gitu loh. Kenapa sih mereka itu malah memaki-maki ini itu? Kan harusnya kan berterima kasih ya, contohnya sama Bang Zuma, Kodondi, Bang Andi, sama yang lain-lain. Itu menurut pandangan Bang Zuma bagaimana? Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tadi saya ditanya ya. Enggak. Enggak Bang, dia ngomong sama Bang. Apa tadi ngomongnya Bang Andi? Bisa diulang Bang? Astagfirullahaladzim. Jadi gini, Ya Allah. Biar dia ngomong dulu Bang Andi. Dari tadi dia ngintip aja kerjanya. Iya gimana? jadi maksudnya itu kenapa bisa begini kebanyakan dan kenapa bisa kebanyakan begitu? Enggak kayak gitu Bang Andi, enggak ada. Enggak. Kan? Tengoklah kan. Enggak gitu Bang Andi, enggak. Yang saya belum mau masuk ke sana artinya apa? Kenapa bisa mereka begitu berpendapat tentang kita begini? Pada Iya rencana begitu kita, itu apa, begini itu apa Bang Andi? nah itulah yang saya maksud tadi, pembicaraan dia kan kenapa dia begitu? Menganggap Astagfirullahaladzim. kita begini gitu loh. Itu maksudnya. Karena pendapat mereka begitu agak sedikit negatif tentang bagaimana Bang Juma mengemukakan Begini. dan begitu gitu loh. Nah itu maksudnya. Bagaimana? Mereka berpikir, kenapa mereka berpikir negatif? Bang Juma begini. Nah, itu karena dia. mereka begitu. Nah, itu. Karena mereka begitulah makanya Bang Juma begini, gitu. Nah, itu dia. Sadap ini orang. Kayaknya bagus orang ini dilempar ke laut aja. Makan ikan hiu. Aku menganalisis Tadi, omongan Bang tadi Andi loh. saudara kita itu nanya apa? Iya, Abang jujur Bang Andi yang ngomong udah dijelasin. Iya, tadi ngomong apa? Orangnya masih dibawa. Ya ya gitu. positifnya gini karena itu kan banyak Bang Juma sudah memberikan edukasi
semuanya sudah memberikan yang terbaik begitu. Iya. Bahwa hanya Islam lah ajaran kebenaran yang diridhoi oleh Allah begitu. Iya. Banyak memberikan bahwa mereka manusia itu bukan Tuhan gitu loh. Iya. Tapi tetap mereka ini kok negatif terhadap edukasi-edukasi yang kita berikan selama ini. Kira-kira begini dan begitu. Oh, iya 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 iya. Jadi gini alasannya, kenapa kemudian orang itu terkadang bisa gila? Karena percaya kepada halusinasi, percaya kepada angan-angan, percaya kepada Praduga kan Bang? praduga. Enggak, ini serius. Orang itu bisa jadi gila karena berhalusinasi terlalu berlebihan, lalu kemudian percaya kepada angan-angan. Nah itu. Nah, kalau kita mengajarkan mereka kemudian tentang Islam, satu, mereka merasa berat, fisik mereka akan terganggu kemerdekaannya. Mereka tidak bisa kemudian memuaskan nonot, tidak bisa kemudian memuaskan tambuknya, tidak bisa memuaskan kemudian puduknya. Ya, jadi mulutnya, kemudian perutnya, kemudian nonotnya. Ini harus dipuaskan. Sementara ini tiga harus dipuaskan sambil diberi jaminan keselamatan. Siapa yang nggak mau? Nonot bebas, nembak kemana-mana, kemudian mulut bebas dimasukkan apa aja, perut bisa menampung apa saja. Intinya mulut bebas mau menelan dan mengunyah apa saja, perut bisa menampung apa saja, nonot bisa menembak apa saja. Ketiganya dipuaskan dan mendapatkan kemudian janji surga. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Pasti mau lah janji begitu. Mau, mau, Enggak lah, mau. enggak bang, saya enggak mau. Nah, kecuali orang yang berakal. Janji palsu bang. Nah tuh, inilah yang diterangkan Al-Quran. Kenapa mereka ini kok bisa gitu loh? Udah diajarin terperinci, Al-Quran diajarkan, kemudian oke, Anda tolak. Tapi bagaimana dengan kitab Anda sendiri yang menerangkan A, menerangkan B, menerangkan C, menerangkan D, dan seterusnya? Dan Anda punya perangkat yang Tuhan sebut akal. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Kenapa mereka kemudian tak bisa dan tak mau dan tak ingin? Tak ada hasrat untuk mengikuti kebenaran itu. Limaza? Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan jawabannya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu jawabannya. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita lihat orang ditipu, rela mengorbankan apa saja karena sang penipu menjanjikan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yang lebih tinggi poinnya, lebih tinggi kebahagiaan dan kesenangannya daripada yang diberikan. Orang kadang memberikan harta karena diiming-imingi sesuatu yang lebih hebat daripada harta itu. Ini pekerjaan setan. Dia berangan-angan, oh saya mati masuk surga, saya mati langsung ke surga, tak ada neraka, tak ada siksaan kubur. Ini angan-angan. Angan-angan. Kenapa saya katakan angan-angan? Karena di dalam kitab mereka pun dikatakan adanya siksa kubur, adanya kemudian siksa neraka, orang yang masuk ke neraka oleh karena bla 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 bla, karena memanggil Yesus Tuhan, karena mukjizat pakai nama Yesus dan seterusnya, sementara tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Tapi kenapa mereka kemudian terbentengi? Ya karena orang lagi tertipu. Ada enggak orang dalam keadaan tertipu? Dalam keadaan tertipu menyadari kalau dirinya itu sedang ditipu? Ada enggak? Enggak bang, enggak ada itu. Kalau ada orang menyadari dirinya sedang tertipu, pasti batal kena tipu. Betul? Betul bang. Benar nggak? Ada penipu nelpon. Selamat pagi Pak Bom. Ya pagi. Bapak karyawannya, Bapak adalah nasabah dari bank ini ya? Betul. Bapak telah mendapatkan mobil. Oh,
puji Tuhan. Di mana? Nggak sadar tuh, senang dia, senang, bla 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 bla. Sebut nomor rekening, sebut nomor PIN, nggak sadar kalau ternyata justru uangnya melayang. Nanti dia sadar ketika dia sudah mengetahui, oh ternyata ini adalah tipuan. Apa yang terjadi? Sudah dibawa kubur, sudah ada di bawah liang lahat. Percuma. Saldo sudah dibawa oleh penipu, percuma. Nah sekarang mereka itu tertipu, gak tersadarkan. Tetapi kita datang untuk menyadarkan mereka. Kenapa dia tidak sadar? Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu yang menyebabkan kalau orang yang menipu kita gampang, tapi kalau iblis yang nipu kita, akal kita dikebiri, syahwat kita yang diumbar-umbar, kemudian keinginan kita yang diumbar-umbar, mimpi kita, angan-angan kosong kita itu kemudian seakan-akan jadi kenyataan. Janji-janji itu sangat mengenakkan bagi kita. Itu kalau iblis yang bekerja. Inilah yang terjadi. Udah dinyatakan, tapi tidak peduli. Kenapa? Karena janji iblis itu lebih enak. Nah sekarang permasalahannya, ada iblis, ada Yesus. Siapa yang mengajarkan manusia kemudian untuk mengakui Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang ngajarin kira-kira? Yesus? Tidak mungkin. Yesus tak pernah mengajarkan akulah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Yesus tak pernah mengajarkan ini. Tapi kalau kita berdialog dengan orang Kristen, apa yang dikatakan? Yesus itu adalah teofani. Yesus itu ada, Tuhan sedang berkenosis. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yang mati manusianya, yang hidup keilahiannya. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Yesus. Mana dalilnya? Siapa yang mengajarkan mereka beribadah kepada Yesus? Yesus. Mana dalilnya? Ada? Tak ada. Tapi faktanya mereka melakukan ibadah kepada Yesus. Berarti ada kekuatan gaib yang mengajarkan mereka. Siapa itu? Iblis, Bang. Pantas aja saudara saya ini mualaf. Pantas, wajar, wajar, karena beliau berakal, mendudukkan akal dan wahyu sejalan seirama satu rel, bukan dipisahkan. Karena antara akal dan iman itu harus seia sekata. Kalau ada orang akalnya dan imannya itu pisah, beda rel, itu sudah mendekati gila. Mendekati gila tuh. Imannya mengatakan A, akalnya mengatakan B. Itu gila tuh. Contoh misalnya, contoh ya, ada orang melihat kotoran ayam satu piring. Jadi kotoran ayam ini dalam wadah piring, semangkok piring dikasih kecap, kemudian di pinggirannya lalu dikasih saus, lalu dikasih potongan-potongan, diiris-iriskan, kemudian tomat disimpan di sampingnya, di atasnya, kemudian di sampingnya juga ada potongan-potongan timun. Oke. Kepercayaannya mengatakan bahwa yang ada di wadah piring ini itu adalah nasi goreng yang dihaluskan. Tapi akalnya mengatakan, oh no, ini adalah tai ayam. Tapi kepercayaan mengatakan, oh tidak dong, tengok aja, ada timun, ada tomat, ada sausnya, ada sambelnya, ada kecapnya. Ah, ini adalah nasi goreng ala Bombay. Udah, santap aja, santap. Pokoknya kamu percaya aja bahwa itu adalah nasi goreng yang dihaluskan, masakan ala Bombay. Anda kenyang, Anda segar. Nah, akalnya mengatakan, ah tidak dong, ini baunya udah, aduh, ini keluar dari pantat ayam ini bos. Akalnya mengatakan itu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika akal yang ditundukkan, maka orang ini di kampung saya disebut parakang, pemakan tai ayam. Kapan kemudian kepercayaannya, kemudian keyakinannya dimatikan dan akalnya difungsikan, maka orang ini termasuk orang terdidik,
ini orang berakal. Selamatlah mulutnya dari kandang ayam. Oke? Nah, Bener, tapi Bang, kalau bener. ada orang yang cuma percaya saja, pokoknya tiap bulan bayar per puluhan, tidak ada masalah, yang penting kulahap satu piring, udah makan, mak. Apa yang terjadi kemudian setelah terjadi itu, apa yang kita lihat? Bung, tadi kau makan tai ayam ya? Kagak. Kamu tidak makan tai ayam? Tidak. Nah, aku mau tanya, apa yang keluar dari pantat ayam, apa namanya? Tai ayam. Ayam kalau mengeluarkan kemudian sesuatu dari anusnya, apa namanya? Tai ayam. Nah, yang tadi dia ambil dari kandang ayam disimpan di piringmu, apa namanya? Nasi goreng. Yang tadi di atas piring kamu itu yang keluar dari pantat ayam, apa namanya? Nasi goreng. Jadi yang kau makan ini apa? Nasi goreng. Loh, tapi itu kan keluar dari pantat ayam. Wah, itu sebagai tai. Tapi sebagai rohani, dia itu adalah nasi goreng. Ini yang terjadi saat sekarang. Ini yang terjadi. Maka Anda muncul, tai ayam itu 100% adalah tai ayam dan 100% juga adalah nasi goreng Bombay. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Akal didikte oleh kepercayaan. Akal. Kenapa bisa seperti itu? Pekerjaan tadi, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang mengatakan, "Weh, kalau kau makan itu, kamu biar tidak sikat gigi setahun, mulutmu tetap harum." Iblisnya mengatakan begitu. "Hei, kau makan itu, gigimu akan putih tanpa sikat gigi. Kalau kau makan itu, pokoknya kamu tidak akan mengalami sakit gigi selama 100 tahun. Udah makan aja, itu adalah nasi goreng ala Bombay." Udah, betul? Ya, makanlah dia. Oh, dicampur kecap, entah apa-apanya rasanya. Begitulah yang terjadi. Hatinya akan mengatakan, loh kan tadi udah aku bilang kan ini tai ayam, tapi ya udahlah, ini kan kepercayaan kita dari bapak kita, dari nenek moyang kita, mau kayak mana, orang kiri kanan juga makan, kalau kita nggak makan gimana ceritanya. Inilah yang terjadi sama saudara zigzag. Begitu dia ke gereja, pasti saudara akan mengatakan, kok bisa ya, kok bisa ya. Loh, kok bisa? Dia kan manusia. Tadi katanya anak manusia. Katanya kayak gini. Tapi kok bisa ya? Ya udahlah. Mau kayak mana? Ketemu dengan dokter spesial. Ketemu dengan yang benar-benar murni koki, tukang goreng nasi. Bung, yang kau makan itu tai ayam, dikasih bumbu rempah-rempah. Kok bisa tahu lah? Saya ini ahli masak. Saya ini ahli masak. Abang Zuma. Gimana sih Bang Zigzag? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Juma, Alhamdulillah. Bang Juma, Iya. untuk keluar, Pesan nasi goreng teh ayam berapa mangkok, Bang? untuk keluar dari doktrin yang merusak akal itu, trik-triknya atau seperti apa sih? Nah, yang pertama lembutkan hati, dudukkan akal. Lembutkan hati, dudukkan akal. Dua hal ini aja dulu. Lembutkan hati kita. Apa itu lembutkan hati? Lepaskan ego. Lepaskan ego dalam berkeyakinan. Lepaskan ego dalam beriman. Lepaskan ego dalam beragama. Lalu kemudian apa? Gunakan akal sehat. Ketika dua hal ini rangkulan, maka tinggal satu yang dibutuhkan. Apa itu? Waktu. Maksudnya, sisipkan waktu Anda untuk gunakan kelembutan hati dan berfungsinya akal untuk belajar kebenaran. Insya Allah akan ketemu hidayah. Boleh saya bercerita, Bang? Ya, silakan. Ini saatnya Anda bercerita. Di sini sudah hampir azan. Silakan, sahabatku. Nah, Masya Allah. Iya, Bang. Gini, Bang, kalau cuma melembutkan hati, membetulkan pikiran, itu masih kurang, Bang.
Ya. Intinya pengalaman dari saya dan teman-teman saya, berhenti nggak menghadiri ke gereja. Gitu, Bang. Soalnya kalau kita itu meskipun melembutkan hati, pada hari Minggu kita hadir, kita akan dikasih tanaman itu lagi, Bang. Gitu, Pak. Dikasih doktrin lagi, dikasih lagi. Ternyata sampai rumah kita mikir lagi, Bang, bingung, Bang. Terus minggu depan kita datang lagi, nggak bisa gitu, Bang. Itu inisiatifnya. Kalau memang kepingin benar-benar akal itu dipakai sama pikiran kita dilembutkan, berhentilah, jangan datang ke gereja. Itu, Bang, karena kalau kita datang ke gereja kita akan dimasuki doktrin dogma terus menerus. Nggak bisa di situ, padahal di situ sudah jelas di Bible itu. Kalau saya nggak menyebut Alkitab ya, sekarang nggak menyebut Alkitab, di Bible itu sudah banyak kontradiksi, Bang, antara Yesus sama si Paulus. Itu sudah banyak kontradiksi. Suatu contoh, Bang. Yesus bilang, jangan lebih mudah langit dan bumi itu runtuh daripada membatalkan hukum setitik hukum Taurat. Nah, itu dari Yesus. Terus si Paulus bilang, dengan matinya Yesus, maka segala hukum Taurat itu dibatalkan. Kan sudah gak masuk akal, Bang. Gitu loh. Saya mikir-mikir di situ sama teman-teman. Jadi alhamdulillah, Bang, di daerah saya ini beberapa bulan yang lalu itu memang banyak yang berbondong-bondong mu'alaf, Bang. Banyak sudah. Dari teman-teman Oten itu yang ada di Jember. Nggak percaya, cek aja di Jember. Percaya. Iya, iya. Oke. Ini taruh dulu. Mbak Juma mau habis waktunya mau sholat maghrib. Jadi saya tanya ke Mbak Juma nih. Mbak Juma, Iya. ini masih topik yang sama nih. Kalau mereka tidak merasa apa yang kita maksud tadi itu, tetap dia dalam keadaan happy, tetap mereka dialah yang benar maupun merusak akal begitu. Menurut Mbak Juma ini fenomena apa? Kira-kira apa yang merasuki mereka ini? Kalau Oke, sebelum dijawab Bang Juma ini, karena waktu Bang Juma kan mau maghrib nih. Ini aku Iya. perkenalkan dulu nih, Bang. Ini CRSJ nih, dia bertyping gini. Naikkan gue mau libas si Juma. Libas itu pukul. Iya udah. Nah, ini RSJ. Biar Mbak Silakan, Juma Bang. menjelaskan dulu. Silakan, iya, Bang. jadi ini fenomena akan kebenaran ucapan Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Artinya kan Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti ya banyak orang memanggil aku Tuhan. Artinya tidak mungkin kalau Kristen habis hari ini, lalu siapa yang akan keturunannya sampai di hari terakhir? Bang Hadi, ada nggak kalau Kristen habis hari ini? Nggak ada. Masih ada nggak di hari terakhir nanti orang manggil Yesus Tuhan? Udah nggak ada lah. Nggak ada. Berarti di antara mereka ada yang waras dan ada yang tetap error sampai kiamat datang. Karena keturunan mereka lah nanti akan sampai di hari terakhir untuk diusir. Ketika keturunan terakhir diusir, maka nenek moyang mereka yang sudah 2000 tahun, yang sudah mati di alam kubur saat ini, semuanya akan dibangkitkan dan akan diusir ke dalam api neraka jahanam. Nah itu jawabannya Bang Andi. Saya kira yang masuk sementara neraka itu begitu. umat Muslim. Kenapa RSJ? Kenapa? Yang masuk neraka itu umat Muslim. Datanya mana? Muslim Masuk neraka semua itu. Muslim tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan. Semua umat Muslim itu akan menghampiri neraka semua. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab Anda. Ayo. Ada nggak di dalam kitab Anda Muslim masuk neraka? Diusir oleh Yesus. Ada nggak Islam diusir oleh Yesus dalam kitab Anda? Justru di Al-Quranmu Jangan lari ke sana. Jangan. yang masuk neraka. Jangan Muslim lari itu ke sana mengampiri karena semua Anda neraka, nggak bisa akan baca mengampiri kitab neraka saya. semua. Anda tidak ngerti kitab suci Al-Quran. Yang saya tanya kitab Anda, ada tidak Islam di dalam Bibelnya orang Kristen ini Islam diusir atau Muslim diusir ke neraka? Ada tidak? Pertanyaan sebaliknya, ada tidak Kristen diusir di Bibel Anda? Udah kabur dia, Bang. Udah kabur. Enggak, ini Justru yang diusir oleh Yesus dalam Matius 7,
nomor 2223 Kristen. Yang masuk ke neraka di dalam Matius 23 nomor 15 Kristen. Jadi mau kayak mana lagi? Sedangkan Yeremia 29 nomor 11 yang dirancang kedatangannya adalah Islam. Sudahlah ya. Di sini ada pakarnya Dinda Yonatan Nandar. Yohanes 14 nomor 27, Yesus mengatakan apa? Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya pamit dulu untuk diri sementara karena di sini udah mau azan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Demikian, silakan dilanjut. Saya tetap monitor habis maghrib kembali mengudara. Ya, baik.